saya memang minta duluan daripada beliau duluan. Jadi saya bisa ngasih siapa Pak Dudung sebenarnya, nanti biar para santri tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Saya sebenarnya mestinya ini ke Maluku hari ini, udah berangkat. Tapi karena saya kalah janji sama beliau waktu itu. Waktu kesini Pak Kasat mampir ke Mabadul Ihsan. Karena kebetulan saya ini merangkap sekarang menjadi Menko Polhukam ad interim sekarang. Jadi setelah ini saya izin lari dulu saya karena ngejar pesawat, nanti jam 2 berangkat ke Maluku. Baru besok sore balik lagi karena Jumat pagi di Jakarta. Pertama kita sampaikan terima kasih kepada Pak Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Jenderal Dr. Dudung Abdurrahman. Tepuk tangan buat beliau beserta Ibu. Kedua, terima kasih Pak Pangdam, Matur Sekelangkong. Pak Pangdamnya orang Madura ini. Tangannya diangkat Pak, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, beserta Ibu. Nah, jadi orang Madura bisa jadi Pangdam, bukan hanya katanya Pak Dudung tadi jual sate. Nah, ini hebat. Tepuk tangan saya lagi, ini beliau santri ini. Yang saya hormati kemudian dan Posterat beserta Ibu. Ya. Kemudian para asisten, kasat yang saya tidak bisa satu persatu, Pak Danrem, kemarin malam ketemu saya ini, tadi malam. Kemudian seluruh teman-teman dari Forpimda, Ibu Bupati Banyuwangi, para kiai yang hadir pada kesempatan ini banyak sekali, mohon maaf kami tidak bisa sebut satu persatu, Yai Marwan, Yai Suyuti Toha, Ketua MUI, Ketua FKUB, para pengasuh pondok pesantren yang hadir, ada teman-teman dari tokoh-tokoh lintas agama, saya kira hadir di belakang, dari semua utusan tokoh-tokoh agama, ketuanya datang ini, kami lihat tepuk tangan saya kira buat beliau. Masih ketua Pak Ketua Walubi dan ketua dan lain-lain. Para pengasuh pondok pesantren, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, Kiai Muafiq, Kiai Sitoha, kemudian pengasuh Kiai Maskur Wardi, ibu kami, Ibu Hajah Siti Aisyah yang hari ada di depan ini, putra-putrinya 12 orang, tanpa pembantu beliau masih sehat seperti sekarang. Dan seluruh adik-adik keluarga kami, teman-teman dari SKPD, Kepala Desa, Askap, dan juga asosiasi-asosiasi yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Ada staf khusus Kemenpan RB, Pak Doni ikut hari ini, dan juga Ibu dan Mbak sekalian yang berbahagia. Pertama kita bersyukur karena Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, dan para santri bersyukur karena Pak Dudung, Pak Kasat nanti akan mengajar tentang kebangsaan. Jadi hari ini teman-teman kira-kira akan mendapat 4 SKS tapi dalam waktu pendek dari beliau yang sekarang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Ibu dan saya hormati, saya tadi langsung browsing karena saya dengar tidak cukup lengkap tentang beliau. Ternyata yang menarik anak-anak sekalian, Pak Dudung ini adalah seorang pekerja keras, ya. Dan beliau adalah contoh bagaimana kerja keras dan doa itu bisa merubah segalanya. Karena ternyata beliau kelas 2 SMP, beliau ini pernah bekerja sebagai loper koran dan penjual kue klepon. Nah, ini, makanya kenapa saya minta duluan ini. Jadi Pak Dudung ini luar biasa, penjual kue klepon dan beliau loper koran SMP. Anak-anak bisa mondok hari ini, maka anak-anak tentu akan punya kesempatan yang lebih luas. Dan nanti beliau akan memotivasi kepada anak-anak semua. Bayangkan dulu SMP jual klepon, sekarang jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Tepuk tangan. Nah, ya, bapak beliau meninggal ketika Pak Dudung masih kelas 2 SMP. Bayangkan betapa beratnya hidup yang ditanggung oleh beliau. Karena ayah beliau meninggal ketika beliau kelas 2 SMP, maka beliau harus sambil berjualan. Anak-anak sekarang SMP di pesantren. Luar biasa ini. Dan beliau ini adalah, Pak Dudung ini 8 bersaudara, beliau ini putra ke-6, betul nggak? Putra ke-6. Jadi termasuk keluarga besar. Luar biasa beliau ini. Dan yang paling penting anak-anakku sekalian, kita semua, beliau ini adalah keturunan Sunan Gunung Jati ke-16. Nah, jadi beliau ini keturunan Sunan Gunung Jati. Jadi kalau Bapak Ibu harus ziarah ke Sunan Gunung Jati, nanti cium tangan ke Pak Kasat aja. Ini sama dengan ziarah kepada cucunya Sunan Gunung Jati. Jadi
Pak Kiai Haji Dudung Abdurrahman ini adalah, beliau bukan kasat biasa, tapi beliau memang keturunan dari yang pernah memperjuangkan tanah Jawa, termasuk mengislamkan tanah Jawa, yaitu Sunan Gunung Jati. Oleh karena itu Pak Dudung, mudah-mudahan kehadiran beliau nanti akan memberikan manfaat buat kita semua. Ibu dan Pak saya hormati, kepada para santri, mudah-mudahan kesempatan ini akan menjadi penting untuk memotivasi dan menyemangati anak-anak sekalian. Pak Kasat, Pak Pangdam, saya ini sekarang menjadi Menpan RB. Sekarang hampir semua kementerian berkirim surat kepada saya meminta tukinnya naik. Karena kalau tidak di-approve dari Kemenpan RB, tunjangan kinerjanya tidak bisa naik. Tetapi sekarang hampir semua kementerian lembaga yang meminta tunjangan kinerja naik, kemarin baru saya tanda tangan dari Menko Marves, ini udah naik. Kemudian juga Menteri PU sedang kita kaji. Adalah mereka yang memendekkan, memangkas proses bisnis. Jadi saya sudah perintahkan ke seluruh kementerian lembaga, pangkas proses bisnis supaya nanti layanan kepada rakyatnya lebih cepat. Yang kedua, birokrasinya harus berdampak. Kita ini kadang Pak Dudung dari rapat untuk rapat membuat kesimpulan untuk rapat pimpinan, dirapatkan berikutnya untuk bahan rapat yang akan datang. Jadi isinya dari rapat oleh rapat untuk rapat. Kenapa? Inilah yang harus kita pangkas hari ini. Dan itulah dulu kita coba di Banyuwangi. Bagaimana kemiskinan di Banyuwangi 20,4%. Kemudian turun menjadi 8%. Ternyata bisa karena kita kolaborasi termasuk dengan teman-teman TNI. Dan Ibu Bupati tadi melaporkan, sangat senang saya karena dalam sejarah Banyuwangi kemiskinan terendah tahun ini 7,5%. Inilah sekarang ukuran kita termasuk income per kapita. Tadi waktu ada data tadi. Dulu Banyuwangi 2010 income per kapita 14 juta. Malang 19 juta. Tapi dengan cara kolaborasi, melarang Alfamart Indomaret berdiri di Banyuwangi, mall tidak diizinkan sampai sekarang, saya senang. Termasuk Alfamart Indomaret, Pak Dudung, Pak Pangdam tidak Bapak temukan di kampung-kampung. Bapak temukan di tempat lain bagaimana Alfamart Indomaret masuk ke kampung-kampung. Maka rakyat akan kalah dengan liberalisme ekonomi yang masuk ke kampung-kampung yang tidak ditahan oleh birokrasi. Dan di Banyuwangi lebih dari 10 tahun tidak mengizinkan Alfamart Indomaret baru kecuali 40 yang ada. Dan termasuk Banyuwangi tidak mengizinkan mall karena income per kapitanya ditarik ke pusat karena NPWP mereka ada di Jakarta, tidak di daerah, bahkan di kota-kota besar. Inilah yang banyak terjadi di daerah-daerah. Ekonomi kadang seolah-olah tumbuh kalau banyak eskalator, banyak mall. Padahal mall itu justru menyedot ekonomi kita. Alhamdulillah Pak Dudung, tadi Bapak lihat datanya, saya senang. Income per kapita Malang yang dari 19 juta naik 43 juta. Tapi Banyuwangi sudah melompat menjadi 50,3 juta tadi. Nah, inilah teman-teman sekalian komitmen yang terus didorong. Nah, proses bisnis Pak Dudung kami sampaikan. Kemarin saya setelah jadi Menpan saya dengar ini Pak Pangdam. Ternyata jadi ASN ini ngurus pensiun rumit. Naik pangkat repot, ya, mutasi ribet. Bayangkan orang sudah pensiun, sudah bekerja 50 tahun, 60 tahun, ngurus pensiun susah. Bahkan taspennya tidak cair. Setelah kita cek Pak Dudung, proses bisnisnya ada 14. Sekarang sudah kita pangkas di BKN, proses untuk layanan kepegawaian dari 14 tahap tinggal 2 tahap. Kira-kira gitu. Proses mengurus pensiun dari 8 tahap tinggal 2 tahap. Dan proses-proses selanjutnya. Mudah-mudahan nanti di TNI Polri berbagai proses ini juga bisa dipangkas sehingga RB-nya nanti dan kegiatan-kegiatannya terus akan berdampak meningkat untuk masyarakat dari waktu ke waktu. Saya kira ini Pak sekalian saya hormati karena kita ingin dengar dari Pak Kasat nanti, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Panglima, mudah-mudahan Pak Dudung, Pak Panglima beserta Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahlil dan sholawat, santunan anak yatim tadi telah membersamai kita. Jadi terakhir ini Pak Pangdam, kami sejak menjabat ada 2 kegiatan yang tidak pernah terlepas, baik ketika di agama Hindu, Kristen, Islam. Apa itu? 1, santunan anak yatim. Santunan anak yatim. Maka ini di semua agama pokoknya waktu itu kalau saya mau datang kalau ada santunan anak yatim. Di Kristen, Hindu, kalau enggak saya enggak mau datang. Alhamdulillah sekarang santunan anak yatim jalan terus. Termasuk tadi Pak Panglima. Karena ini Quran sudah ngasih resep cara nyogok doa supaya makbul ke pangeran, santuni anak yatim. Jadi kita udah dikasih bocorannya ini. Maka yang kedua sholawatan. Karena sholawat ini adalah doa yang tidak pernah ditolak. Ibadah yang lain harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan meskipun riya,
meskipun komat kamit ingin dipuji tapi tetap diterima sholawatan. Maka sholawat dan santunan ini menjadi rumus yang selama ini dikerjakan oleh kita semua. Terima kasih Pak sekalian yang saya hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf, matur sekelangkong, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi saya ditanya oleh Pak Dudung, selamat kepada para murid karena tahun ini 95% santri lulusan Mabahadul Ihsan diterima di perguruan tinggi negeri. Ya, 95%. Ini ada yang tahfidz, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti terus bisa meningkat. Saya semalam langsung kontak dengan Yayasan Turki, anak-anak yang akan kuliah di Turki, saya kira dari kelas 2 nanti bisa dipersiapkan, dan di Maroko, tetapi juga yang akan ke Eropa juga sedang dipersiapkan beasiswa LPDP bersama Kementerian Dikbud. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.